Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid darin amin. Idza aradta an yaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaik. Wa in aradta an yaftaha laka babal huzni fashhad ma minka ilaih. Apabila Anda ingin Allah membukakan padamu pintu-pintu harapan. Orang kalau dibukakan pintu harapan itu isinya optimis terus. Lalu dan yang dilihat adalah masa depan terus. Maka fashhad ma minhu ilaik, saksikanlah apa yang dari Allah padamu. Apa saja yang diberikan oleh Allah pada kita ini nggak bisa terhingga. Baik yang diberikan kita sebelum kita lahir, yang diberikan kita ketika kita di dunia, dan diberikan oleh Allah ketika kita di akhirat. Nah, itu yang mesti kita renungkan. Kalau itu kita bisa memandang apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, orang itu optimis. Orang menjadi terus-menerus bersyukur dan begitu luas hatinya ini seperti tanpa batas ke depan. Nah, sebaliknya wa in aradta ayaftah laka babal husni, kalau Anda ingin tahu dibuka tentang pintu kesusahan. Nah, orang pasti susah kalau ini dibuka. Itu apa? Fashhad ma minka ilaih, maka saksikanlah apa yang sudah engkau berikan kepada Allah. Jadi kalau kita itu mikir apa ya yang sudah saya lakukan kepada Allah, kita itu pasti susah terus, karena pasti belum pernah berbuat apa-apa kita ini. Jadi contoh itu nih, kalau diurut-urut itu ya, oleh saya kan sudah melakukan beramal, berbuat baik. Amal yang mana? Amal yang kemarin begini-begini. Lah, kamu melakukan ikhlas apa enggak? Iya ya, ikhlas apa enggak saya? Kalau diurut-urut terus, ya ikhlas kita juga enggak ikhlas beneran. Jadi kita ini ya belum berbuat apa-apa kalau kita melihat apa yang sudah kita lakukan gitu. Karena itu orang pasti susah. Nah, jadi bagaimana ini harus diseimbangkan antara harapan dan susah ini tadi. Supaya apa? Ketika dibuka pintu harapan, orang tidak sembrono dengan harapan. Misalnya begini, Allah itu maha ampun. Gitu. Ya, kalau Allah maha ampun, sebesar apapun dosaku yang sudah saya lakukan ya sudah diampuni. Kalau nanti saya berbuat dosa lagi ya minta ampun lagi. Nah, ini namanya sembrono. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah kita lakukan, nah, baru kita ada kontrol, ada pengendalian kita di situ. Jadi kalau kita lihat apa yang sudah diberikan oleh Allah itu apa? Ya nikmat sebenarnya. Ada nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmatul ibad. Ya, ada jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu pertama kali adalah nikmatul ijad, nikmat
diwujudkan kita ini. Nah, kalau tidak diwujudkan ya pasti sebenarnya nggak ada nikmat sama sekali bagi kita. Nah, salah satu yang harus kita syukuri, kita diwujudkan dan diwujudkan jadi manusia oleh Allah. Kemudian setelah diwujudkan ada nikmatul imdad 2. Nikmat diberi anugerah iman, diberi anugerah yakin. Ini namanya imdad. Kita menjadi golongan orang-orang yang beriman. Anugerah. Nomor 3, nikmatul ib'ad. Ib'ad itu dijauhkan. Kita dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari alpa kepada Allah. Itu namanya nikmatul ijad. Dijauhkan dari mengikuti hawa nafsu kita. Nah, itu nikmat. Jadi kalau misalnya kita pengen apa gitu, pengen banget makanan atau barangkali kendaraan atau mungkin harta benda, tiba-tiba kok nggak dapat, itu namanya dijauhkan. Tapi sebenarnya kita sedang diberi nikmat. Apa bentuk nikmatnya? Ya dijauhkan itu tadi. Itu sedang dijauhkan dari bencana alpa. Nah, kebalikannya tentu kalau kita melihat apa yang kita berikan kepada Allah, isinya apa yang kita berikan? Kita ini diberi nafas, detak jantung, mata, telinga, semuanya. Toh kita lebih banyak membalas dengan kealpaan kita kepada Allah. Kita lupa zikir, lupa bersyukur, lupa sabar, lupa ridho, macam-macam. Jadi ini nah seluruh nikmat Allah, nikmat ini nanti kebalikannya apa? Kebalikannya ya azab. Ya. Azab. Ini kebalikannya nikmat. Seluruh nikmat Allah itu mengalir ya, kepada satu tujuan, adalah syuhud dan iqtirab. Iqtirab. Syuhuduh iqtirabuh. Jadi seluruh nikmat itu dalam rangka ini. Dalam rangka supaya kita bisa musyahadah kepada Allah dan bisa takarub. Kita diberi makan, diberi bisa sehat, diberi fasilitas. Ya supaya ini bukan dibalik. Saya takarub kepada Allah supaya dapat nikmat, bukan. Ya, itu harus dibongkar yang seperti itu. Justru sebaliknya. Seluruh apa yang diberikan oleh Allah pada kita ini dalam rangka ini. Musyahadah, yaqtirab, karena buahnya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Nah, kebalikannya azab. Azab ini ya apa? Seluruh azab itu adalah lihtijabih. Ihtijabuh. Wa bu'duh. Seluruh Allah mengancam ini, memberi siksaan ini. Sebenarnya apa? Dalam rangka orang itu terhijab dan jauh dari Allah. Jadi apa yang disebut azab itu ya jauh dan terhijab dari Allah, buahnya ya alpa, dosa, macam-macam itu yang disebut siksa. Nah ini
Karena itu kalau orang itu tidak mensyukuri nikmat tadi, tentu sebenarnya sedang di dalam posisi nikmah. Nikmah itu derita, ya, derita. Rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil bast la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kadang-kadang memang Allah itu memberi makna-makna yang berguna bagi diri kita itu fi lailil qabdi, di dalam malam-malam penuh cekaman ilahi. Jadi itu hanya menggambarkan kadang-kadang Allah itu memberikan membuka hati kita faidah yang berguna ini melalui penderitaan-penderitaan. Malam tastafidhu fi isyraqi naharil bast, yang bisa lebih berguna dibanding ketika Anda diberi keluasaan, kemudahan, kenikmatan dan seterusnya. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kalian tidak tahu, kata Allah, mana yang lebih berguna, bermanfaat. Apakah sedang diberi nikmat atau sedang diberi penderitaan? Manusia ini nggak ngerti. Pengennya ketika berguna itu ya ketika diberi manfaat, diberi kemudahan, diberi kenikmatan gitu. Tapi kita kan nggak ngerti. Karena itu jadi jangan sampai kemudian derita itu, cobaan-cobaan ini kita singkirin. Maksudnya kalau itu sebuah ujian, ya ujian yang oleh Allah diberikan kita, itu ya pasti ujian itu dalam rangka supaya kita naik derajat, karena akan diberi anugerah oleh Allah yang lebih besar. Nah, seperti yang dulu saya katakan, ketika kita ujian semesteran atau ujian nasional atau ujian apa saja, itu kan mesti kita hadapi, bukan kita menolak soal-soal ujian. Orang ujian kan seperti itu. Tapi umumnya kita pengennya itu ketika ujian nggak usah ada soal-soal, gitu. Kan begitu. Lalu ya Allah hindarkan saya dari berbagai masalah loh. Loh, itu soal diberikan oleh Allah pada kita supaya kita ikut ujian dan lulus, naik derajat kita. La tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Di depan disebutkan oleh Ibnu Athaillah, janganlah Anda merasa asing, merasa aneh dengan berbagai cobaan. Orang sering merasa aneh dengan berbagai cobaan. Cobaan apa lagi nih ya Allah, kok bertubi-tubi misalnya. Habis ini itu, habis itu ini khususnya. Jangan merasa asing dengan hal seperti itu. Ma dumta fi hadhihi dar, sepanjang Anda masih hidup di dunia. Kalau nggak kepingin ada cobaan kayak di dunia ini, ya mati saja. Apa kita sudah siap? Kan begitu. Nah, ini hubungannya dengan nikmat. Kita ini ditunjukkan oleh Allah nikmat surga dikit aja. Kira-kira malah Anda sudah nggak kepingin kerja, nggak mungkin begitu malah. Tapi oleh Allah malah ditutup kan nikmat di surga itu. Sekarang ini. Karena nanti nggak ada peradaban. Siapa yang jadi sopir, siapa yang jadi bekerja di sawah, siapa yang bekerja di kantor. Nah, tapi kalau kita mengingat itu, nikmat Allah yang akan diberikan oleh Allah nanti, di dunia ini tidak ada posisi, tempat, kesempatan untuk mengeluh sebenarnya. Dikit-dikit ngeluh, aduh, gigit nyamuk, aduh, ini aduh. Dikit-dikit jangan ngersuloh kalau orang Jawa.
Karena kalau kita lihat nikmatnya Allah itu malu kita, ngersulo, mengeluh itu malu. Nah, disitulah sebenarnya kita itu diberi kesadaran oleh Allah itu, yaitu melalui kesadaran yang ada di dalam batin kita. Proses tumbuhnya kesadaran itu adalah proses terbukanya cahaya yang ada di dalam hati kita. Nah, cahaya itu sumbernya nanti, tempat terbitnya itu di mana? Nah, Ibnu Athaillah melanjutkan, matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Tempat terbitnya nur itu adalah hati dan rahasia hati. Jadi kalau dulu saya gambarkan, jadi di sini al-asrar, al-asrar. Allah itu melimpahkan nurnya pertama di sini. Terus sir ini jamaknya sir, rahasia batin, sirrun, asrarun. Di sini kalau boleh dihembuskan gitu ya, cahaya itu dialirkan begitu dahsyat, begitu kuat oleh apa? Oleh ar-ruh. Nah, ruh ini di mana pangkal, pantulan yang akan dijadikan objek nur tadi. Jadi al-anwar, anwar, cahaya-cahaya Allah itu di dalam al-qulub, hati kita. Disinilah terjadi satu proses pertarungan luar biasa. Nah, karena di sini ada apa? Ada an-nafas, nafsu. Kalau hati kita sedang dikuasai nafsu, maka seluruh arus cahaya yang akan memantul ini ya buram di hati kita, nggak bisa memantulkan cemerlangnya hati di sini. Tetapi kalau hati kita bersih, nah hidup nih hati ini, bergerak hidup, pengaruhnya nanti kepada al-aql, al-fikru, pikiran kita, dua-duanya mempengaruhi terhadap al-abdan, berupa amaliyah. Nah, disinilah yang disebut asy-syariah. Nah, hakikat dulu, muncullah syariah. Bukan syariat dulu baru hakikat, bukan. Ya, sebenarnya begitu. Nah, pemahaman kita tentang nur itu sangat relatif, tergantung kesiapan hati kita menerima limpahan tadi. Nurnya tetap, karena itu nur dari Allah, nggak pernah berubah. Yang berubah itu kan makhluk. Ya, kalau Allah nggak pernah berubah, jangan sampai kita membayangkan wah nur Allah nanti datang begini, bentuknya begini. Nggak ada itu. Nur Allah nggak pernah berubah. Yang berubah itu tetap makhluk. Perubahan itu adalah kesiapan kita merespon nur itu tadi, merespon cahaya itu tadi. Nah, untuk merespon cahaya lalu ada ikhtiar yang disebut tazkiyatun nafas dan tathhirul qulub, membersihkan nafsu, jiwa, dan mensucikan hati supaya bening, pantulannya juga, memantulnya juga cemerlang betul di hati kita. Nah, ini jadi karena itu nanti sangat akan memunculkan dari hati itu, nanti ada muncul namanya dari roh itu nurul arwah, ada nurul qulub, nurul aqli, nurul fikri. Nah, ini yang lalu nurut toba,
nurut tabai, cahaya yang begitu tampak di dalam perilaku, lalu perilakunya benar-benar sesuai dengan aturan Allah misalnya. Oh itu tadi, itu namanya nurut taba. Nah ini tergantung, seperti Rasulullah SAW menyebutkan, tergantung hatinya. Mudghah itu segumpal darah itu. Nah, kalau itu bagus ya bagus, semuanya jadi bagus. Kalau buruk ya jadi buruk semua, dan seterusnya. Nah, nur itu ada dua proses ini dari segi proses. Proses yang tadi melimpah tadi. Satu, nurun mustaudaun fil qulub madaduhu al-nurul waridu min khazainil ghuyub. Yang nomor dua, nurun yang kasyifu laka bihi an atharih wa nurun yang kasyifu laka bihi an awsafih. Ada cahaya yang dititipkan di dalam hati, fil qulub. Di dalam hati itu ada apa? Ya di dalam hati itu ada roh, di dalam roh itu ada sir. Itu. Dulu kalau nggak salah pernah saya gambar mengenai aktivasi, ya, aktivasi batin kita itu. Ya. Paling dalam sini ketika aktif namanya al-lubbu, ya, yang disebut lubuk hati, ya. Di dalamnya sini lapisan kedua ada namanya al-fuadu, fuad. Agak lapis luar lagi, nah, ini namanya al-qalbu. Nah, lapis paling sini, paling luar sendiri namanya as-sadru, dada. Tapi dada dalam arti rohani, bukan dada dalam arti fisik. Yashrah sadrahu lil Islam, dilapangkan dadanya untuk Islam, itu bukan dadanya menjadi sealun-alun gitu, enggak, ya. Nah, al-lubbu ini kalau al-lubbu ini aktivasinya, maka bahan baku volumenya itu apa? Asirru di sini. Tadi yang saya sebut itu tadi. Sirru. Al-fuadu apa? Ar-ruhu. Nah, di sini al-qalbu ya hati kita. Nah, di sini as-sadru ini wilayah al-fikru. Fakur kita wal akal, dan akal kita di sini. Ini nurun mustaudaun fil qulub, hati. Ada nur yang dititipkan oleh Allah. Itu di sini. Nah, di situ memancar tiba-tiba. Madaduhu alwaridu min khazainil ghuyub, di mana limpahannya muncul dari rahasia, maha rahasianya Allah, ya, yang sangat tersembunyi. Nah, itu. Nah, disitulah kenapa ketika kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, qalu bala, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua mengatakan bala, syahidna, ya benar, engkau Tuhanku, kami menyaksikan. Itu karena kita di dalam wilayah arwah dulu, wilayah rohaniah, roh di situ, ya semua kelihatan. Ya iya, nggak ada yang tidak iya ketika itu. Benar, gitu. Ketika lahir ke dunia di alam zulumat, kegelapan ini, baru kita gerayah-gerayah. Mana ya nurku yang sempat memendar di hati dulu? Mana? Lalu kita mulai belajar kesadaran iman, sampai akhirnya Allah menurunkan Nabi dan Rasul. Hei manusia yang kamu cari cahaya yang tersembunyi itu, ini loh sebenarnya yang diajarkan lewat Nabiku, Rasulku ini. Tanpa ada Nabi, lewat Rasul, ajarannya, manusia tetap saja gerayang-gerayang terus, gerayah-gerayah kayak di tengah kegelapan, nyari apa, ya nggak akan pernah ketemu Allah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nurun yang kasyifu laka bihi an atharih. Ada lagi cahaya itu munculnya
prosesnya terbuka bagimu dari makhluk-makhluk Allah alam semesta ini. Orang mikir gitu, iya ini siapa ya penciptanya, kok hebat banget ini, baru dia, ini pasti ada zat yang lebih maha ini dan seterusnya. Ini namanya ketika sadar adanya zat sang pencipta yaitu Allah, itu namanya nur juga. Prosesnya dua, ada yang orang itu dibuka dulu, ada orang itu mencari ketemu. Wa nurun yang kasyfulaka bihi an awsafih, tapi ada juga nur itu yang terbuka dari sifat-sifat ilahiyah. Jadi kesadaran dulu plek, itu yang orang baru melihat, oh ini engkau sebenarnya, engkau. Contoh paling sederhana itu nanti di belakang akan kita ada satu kalimat beliau yang bagus juga mengenai orang yang menerima sesuatu dari makhluk. Janganlah engkau meminta sesuatu dari makhluk atau menerima sesuatu dari makhluk kecuali engkau tahu bahwa sebenarnya itu dari Allah. Maksudnya itu gimana? Bukan ini dari Allah apa dari makhluk? Ya semua ya dari makhluk lewatnya kan. Bukan yang dari Allah itu tiba-tiba jatuh di depan kita, bukan. Maksudnya apa? Hati kita ketika menerima sesuatu, kalau kita masih melihat itu semua prosesnya benar-benar makhluk, lebih baik angkat tangan Anda. Karena apa? Pasti Anda menerimanya dengan hawa nafsu. Tetapi kalau kita menerima, Anda diberi kue atau oleh-oleh tetangga gitu ya, kalau Anda menerima, ya Allah ini darimu, nah itu pasti menerimanya tidak dengan nafsu, dan Anda kembalikan bersyukurnya kepada sang pemberi. Begitu juga ketika Anda meminta sesuatu, janganlah hati Anda walaupun bunyinya meminta kepada kawan, kepada tetangga, atau mungkin saya mau utang duit dong gitu. Itu yang mintanya tetap kepada Allah, hatinya, ya Allah aku ini minta utang padamu ya Allah sebenarnya gitu. Harus begitu juga ya. Nah ini itu berarti ada proses. Kalau kesadaran kita begitu, sebenarnya kita masuk kepada an-awsafi, sifat-sifat, artinya kita merespon sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah. Idza kana iman fi dhahiril qalbi, kata seorang sufi, kalau iman itu masuk melalui luar hati. Nah, luar hati itu maksudnya begini, kesadarannya tadi dari proses renung ini, oh ya sebenarnya engkau ini Allah yang memberi, aku terima gaji setiap bulan darimu ini ya Allah. Setelah dipikir-pikir, begitu. Nah itu namanya fi dhahiril qalb, masuknya itu dari sodr tadi, nah, masuk ke dalam fuad. Kanal mu'minu yuhibbullah hubban mutawassita, maka orang beriman itu akan mencintai Allah cintanya biasa-biasa saja. Nah, masih biasa-biasa saja, oh ya, oh. Tapi fa idza dakhala iman batinal qalb, kalau sampai iman itu tadi, nur itu tadi, iman yang masuk ke dalam relung sampai ke lubuk, wa kana fi suwaidaih, sampai pada titik hitam. Di jantung itu ada titik hitam. Begitu juga di dalam jantung rohani kita itu ada suwaida, hitam yang sangat, sebenarnya hitam itu bukan hitam dalam arti kelihatan warna hitam, itu hanya untuk menggambarkan tentang sebuah rahasia ya, yang sangat tersembunyi, yang sangat rahasia betul, sehingga disebut suwaida, titik hitam yang sangat-sangat kecil di sini. Nah, hanya menggambarkan sebuah rahasia. Karena ahabbahul hub
al-baligh, dia akan mencintai Allah dengan cinta yang begitu dahsyat. Itu. Jadi gampang paling sederhana itu begini. Kalau Allah itu, kalau Anda dibisiki, bukan dibisiki oleh Allah misalnya ya, dibisiki oleh malaikat Jibril saja. Hai hamba, Allah itu mencintai kamu saat ini. Wah, itu saja kita bisa nggak tidur-tidur itu. Kita senengnya, itu ya. Baru diberitahu itu aja. Ya padahal juga begitu loh ya. Cuman Jibril nggak ngasih tahu. Atau mungkin kita nggak dengar. Padahal begitu sebenarnya. Begitu kita beriman tuh, cinta Allah itu luar biasa pada kita. Tapi ya memang mungkin mata kita itu nggak melihat, telinga hati maksudnya nggak mendengar, menjadi begitu. Makanya Allah itu selain sebagai Al-Habib, Allah sang pencinta itu, Allah itu juga punya sifat yang namanya cemburu. Ya. Cemburunya Allah itu ya karena Allah saking cintanya kepada kita. Kita dicintai luar biasa oleh Allah kok. Beralih hati kita, ya Allah cemburu. Itu, makanya cinta kepada Allah itu nomor satu. Biarlah cinta kepada makhluk Allah, kepada sesama itu akibat saja. Jadi ibarat matahari, cahaya matahari, biarlah cinta kepada sesama itu sebagai pantulan cahaya rembulan. Nah, maka cinta Anda kepada sesama itu sampai ke akhirat. Suami istri, kalau cintanya di dunia mungkin istrinya atau suaminya sedang nggak berdaya atau sedang nggak punya apa-apa, sedang ini, ya mungkin cintanya surut karena cintanya cuma di dunia. Tapi kalau cintanya sampai di akhirat, bahkan sampai di depan Allah, semakin hari ya semakin dia harus seperti ada kelaziman cinta yang luar biasa malah di situ. Ini rubbama waqafatil qulub. Nah, ini hati-hati sekarang. Beliau menjelaskan begini, nah sekarang dikasih rambu-rambu. Rubbama waqafatil qulub ma'al anwar. Kama hujibatin nufus bikathai fil aghyar. Kadang-kadang hati itu terpesona oleh nur tadi, oleh indahnya nur, oleh asiknya dengan nur. Kadang-kadang hati berhenti, asik ini, wah luar biasa, ini yang saya cari, tiba-tiba begitu. Jadi kalau Anda mengalami begitu bagaimana? Ya abaikan saja. Anda punya pengalaman rohani ketika zikir, ketika mimpi, ketika apa? Ya Allah, Engkau sang pemilik cahaya yang aku cari, bukan cahayamu. Nah, cepat kembali kepada Allah. Ya Allah, Engkau tujuanku. Wa ridhaka matlubi, ridhomu lah yang aku cari, bukan yang lain. Nah ini, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak, berikanlah cintamu dan ma'rifatmu kepadaku. Itu untuk mengingatkan kita supaya kita tidak wukuf, mandek, bersembunyi dalam lingkaran cahaya. Kama hujibatin nufus bikathai fil aghyar, sebagaimana begitu mudah terpesonanya nafsu terhadap fenomena duniawi. Hati kepada nur kayak begitu, nafsu kepada duniawi seperti itu. Gambarannya kayak sama lah gitu kira-kira. Nafsu itu kalau lihat wah kaget itu, mengalami shock terapi di situ. Hati juga mengalami shock terapi, tapi wilayah nur, termasuk nurnya Allah apa? Surga gitu misalnya. Anda dimasukkan Allah ke surga gitu. Waduh, plonga-plongo di sana tuh samping gitu ya. Wah, asik gitu. Nah, cepet-cepet kembali juga kepada Allah. Makanya kata
Ahmad Ibnu Hambal, dan itu sangat dihafal betul oleh Syekh Zaruk. Kalimat pertama yang sampai sekarang saya ingat di saat saya memasuki thariqah sufi, beliau mengatakan adalah kata-kata Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu masuk dunia sufi juga sudah usia kira-kira menjelang 50 gitu ya. Dulu beliau juga fikih hadis saja, bahkan melarang anak-anaknya masuk dekat-dekat dengan orang sufi. Begitu beliau tahu masuk thariqah sufi, anak-anaknya sudah, kamu ikut para ulama sana, ulama sufi sana. Nah, Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, hati-hati Anda dengan ujian dan cobaan Allah, bahkan termasuk ketika Anda dimasukkan di dalam surga, karena ayah anda kita Adam alaihissalam terpeleset juga ketika di dalam surga. Nah, itu kalimat yang indah sekali, kata beliau, hafal terus. Ini sudah masuk surga loh ya, Nabi Adam sudah di dalam surga, kepleset juga. Gara-gara apa? Ya ini tadi, waqafatil qulub ma'al anwar, hatinya mulai terpesona dengan cahaya Allah yang berupa surga ketika itu. Asik juga, bisa lama nggak ya saya di sini? Wah, dinikmati betul. Wah. Itu iblis bisa masuk. Sebelumnya nggak bisa, karena Nabi Adam hanya, ya Allah, aku hanya ingin engkau saja ya Allah, engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnul Jalla mengatakan, man maqafa bihimmatihi ala ma dunal haq fatahul haq li'annahu a'azzu min ayyarda ma'ahu bisyarik. Beliau mengatakan, siapa yang himmah hasratnya berhenti kepada selain Allah, ya, hasratnya kok berhenti kepada selain Allah, dia pada saat yang sama kehilangan Allah. Dan sungguh Maha suci Allah, maha besar Allah, untuk disandingkan dengan bisyarik, seorang kawan atau sosok atau oknum lain selain Allah kita sandingkan. Nah, kita ini ketika menghadap Allah, yang selain Allah itu ya harus dibuang dulu semua. Jangan sampai kita ini menghadap Allah yang disebut di dalam Al-Quran, ya, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang berharap ketemu Tuhannya, hendaknya melakukan amal ibadah yang bagus. Tapi juga, nah ini, jangan musyrik ketika ibadah. Loh, saya kok ibadah musyrik, Pak? Saya ini nyembah Allah loh. Sholat ya ini. Tapi hatinya ini loh, selain Allah banyak banget itu yang disebut yusyrik bi ibadati rabbi. Musyrik ketika beribadah itu sebenarnya, karena yang selain Allah juga kita sembah di situ, kelihatan banget tuh. Jadi berhalanya juga banyak maksudnya. Jadi ini yang dimaksud oleh Ibnul Jalla, yang beliau mengatakan li'annahu azzu min ayyarda ma'ahu bisyarik, itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Satara anwar sarair bikatha'i fi dzawahir ijlalan naha an tubtadhala biwujudil idhar wa ayyunada 'alaiha bilisanil ishtihar. Allah menutupi cahaya-cahaya yang tersembunyi di dalam rahasia batin itu tadi, bikatha'i fi dzawahir, dengan fenomena lahiriah yang kasat mata ini disembunyikan. Untuk apa? Jadi inilah para aulia itu, nuruhu yang melimpah luar biasa di dalam hatinya itu, ya malah tersembunyi. Ini dalam rangka apa? Memuliakan, mengagungkan kepada nur itu sendiri, agar tidak terpamerkan, dan juga tidak orang
terpesona oleh popularitas akibat nur yang melimpah tadi. Makanya saya masih ingat ungkapan Syekh Abdul Jalil, beliau mengatakan, rahasiakan Allahmu di dalam hatimu sebagaimana engkau merahasiakan cacat-cacatmu. Ya, Allah itu jangan diobral, maksudnya hubungan yang sangat pribadi kita dengan Allah itu jangan diobral-obral. Itu rahasia kamu dan Allah sendiri, maksudnya begitu. Ini paling sederhana itu, misalnya Anda pamit kepada kawan Anda, aku tak sholat asar dulu ya, gitu. Ini maksudnya apa? Supaya disebut bahwa Anda itu mau sholat asar. Mau sholat asar kok harus ngomong begitu. Sholat asar ya sholat asar saja. Jadi makanya yaitu tadi, ketika kita menghadap Allah, yang kita inginkan ya iyanya Allah pada hati kita. Bukan iyanya diri kita, juga bukan iyanya makhluk lain. Ini Nah, disinilah Allah menyembunyikan rahasia-rahasia cahaya batin para kekasihnya itu di balik sifat manusiawinya dia kadang-kadang. Ya kelihatannya biasa-biasa sajalah. Mungkin dia juga setiap hari tukang ojek. Kita juga nggak ngerti kalau di dalam hati si tukang ojek itu sebenarnya ada limpahan nur yang luar biasa, dan dia adalah kekasih Allah, walinya Allah. Tapi Allah memang merahasiakan itu. Wa ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Nabi itu ya manusiawi seperti kalian, dan dia makan seperti kalian, minum seperti kalian. Itu maksudnya janganlah kita ini menjalankan perintah dan menjauhi larangan ini kemudian punya alibi. Alibinya apa? Maklum dong dia nabi, berarti kuat, mentalnya kuat, udah ini maklum dong dia wali. Enggak, mereka memiliki beban yang sama secara manusiawi seperti kita. Cuman merahasiakan itu tadi. Itu. Nah, kalau kita tahu beban Rasul saja dibukakan sakitnya, orang meregang nyawa. Mulai zaman beliau sampai akhir zaman kelihatan semua. Ayo. Kalau kita tahu kan kita bisa kelenger itu sudah. Udah kelenger itu. Rasulullah malah, ya Allah, saya tanggung sakitnya orang. Allahumma malaikatuh. Itu tadi. Saya kira begitu, saudara sekalian. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum.